Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6 sudah siap untuk belajar? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang perkembangan ilmu astronomi dan juga perhitungan kalender. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Nah, teman-teman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju. Begitu pula dengan ilmu astronomi yang mempelajari dan menguak tabir ada apa di alam semesta, terutama di luar angkasa. Sejak zaman dahulu, hampir semua manusia tentu senang melihat matahari, bulan, bintang, dan benda langit lainnya. Harus diakui bahwa ketika melihat wajah langit, terkadang ada rasa kagum, senang, atau bahkan takut. Nah, disinilah astronomi mempelajari itu semua berlandaskan pengamatan. Astronomi merupakan ilmu pengetahuan yang melibatkan pengamatan dan penjelasan segala sesuatu atau peristiwa yang terjadi di luar angkasa. Salah satu benda yang amat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang astronomi adalah teleskop. Teleskop adalah salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda luar angkasa. Teleskop pertama dibuat oleh Hans Lippershey dari Belanda pada tahun 1608. Teleskop yang dibuat oleh Lippershey hanya dapat melakukan 3 kali pembesaran, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Setelah penemuan Lippershey, banyak ilmuwan yang melakukan eksperimen untuk menyempurnakan teleskop buatannya. Salah satunya adalah Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia. Beliau berhasil menyempurnakan teleskop pertama buatan Lippershey sehingga dapat digunakan hingga 32 kali pembesaran. Sebelumnya teleskop tersebut diperbanyak untuk keperluan pelayaran. Hingga pada tahun 1610, teleskop ini menjadi teleskop pertama yang digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kecanggihan teleskop, semakin banyak benda langit yang sudah ditemukan. Selain itu, manusia mulai fokus mengirimkan berbagai alat dan manusia itu sendiri untuk meneliti luar angkasa. Nah, teman-teman, pertama kali nih ada Vostok 1 yang diluncurkan oleh program luar angkasa Uni Soviet. Misi ini adalah misi luar angkasa berawak pertama dalam program Vostok dan misi luar angkasa berawak manusia pertama dalam sejarah. Pesawat luar angkasa Vostok 3KA ini diluncurkan pada tanggal 12 April 1961 yang membawa Yuri Gagarin, seorang kosmonot Uni Soviet. Selanjutnya disusul oleh program Friendship 7. Program pertama oleh Amerika Serikat ini untuk menempatkan seorang antariksawan di luar angkasa. Misi ini diluncurkan pada tanggal 20 Oktober 1962, dipiloti oleh astronot John H. Glenn, orang pertama Amerika Serikat yang mengorbit di luar angkasa. Penerbangan ini menggunakan pesawat Atlas 109D dan Mercury 13, sehingga misi ini dinamai Mercury Atlas 6. Setelah itu, ada misi luar angkasa Amerika Serikat yaitu Apollo 11 yang mendaratkan manusia pertama di bulan. Apollo 11 diluncurkan oleh roket Saturn V dari Kennedy Space Center di Merritt Island, Florida pada tanggal 16 Juli. Komandan Neil Armstrong dan pilot modul lunar Buzz Aldrin yang mendaratkan modul lunar Apollo Eagle pada tanggal 20 Juli 1969. Sedangkan pilot Michael Collins menerbangkan modul
Komando Columbia sendirian mengelilingi bulan. Jadi wahana antariksa Apollo itu memiliki 3 bagian, yaitu modul komando yang dilengkapi kabin untuk 3 astronot, satu-satunya bagian yang kembali ke bumi, modul service yang memberikan daya dorong, daya listrik, oksigen, dan air kepada modul komando, serta modul lunar yang memiliki 2 kapsul, kapsul bawah untuk mendarat di bulan dan kapsul atas untuk membawa astronot kembali ke orbit bulan. Lalu bagaimana nih dengan perkembangan astronomi di Indonesia? Pada tahun 1959, secara resmi dibuka pendidikan astronomi di Institut Teknologi Bandung. Pendidikan astronomi di Indonesia secara formal dilakukan di Departemen Astronomi Institut Teknologi Bandung. Dan secara langsung terkait dengan penelitian dan pengamatan di Observatorium Boscha. Lembaga negara yang terlibat secara aktif dalam perkembangan astronomi di Indonesia adalah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Selain pendidikan formal, terdapat wadah informal penggemar astronomi seperti Himpunan Astronomi Amatir Jakarta serta tersedianya planetarium di Taman Ismail Marzuki, Jakarta yang selalu ramai dipadati oleh pengunjung. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan kalender. Teman-teman masih ingat tidak tanggal berapa Idul Fitri tahun 2020? Dan kira-kira tanggal berapa ya Idul Fitri tahun 2021? Mengapa selalu ada perbedaan tanggal hari raya umat Islam tersebut? Sebenarnya hal ini terjadi karena di Indonesia menggunakan kalender Masehi, sedangkan Idul Fitri menggunakan kalender Hijriyah. Jadi selalu ada perbedaan waktu Idul Fitri. Perbedaan kalender Masehi dengan Hijriyah adalah 11 hari, sehingga waktu Idul Fitri akan selalu maju kira-kira 10-11 hari dari tahun sebelumnya. Penanggalan atau kalender adalah sebuah sistem untuk memperhitungkan waktu dengan membaginya ke dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Sistem ini digunakan untuk menandai hari raya dan hari besar keagamaan, serta untuk menjadwalkan pekerjaan tertentu. Sistem penanggalan dipengaruhi oleh gerakan dari anggota tata surya kita, yaitu bumi dan bulan. Ada 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi atau penanggalan Syamsiah dan penanggalan Hijriyah atau tahun Komariah. Jadi kita mengenal ada 2 jenis kalender ya teman-teman, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Kalender Masehi berdasarkan bumi mengelilingi matahari, sedangkan kalender Hijriyah berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Nah, ada lagi nih teman-teman, tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Tahun Kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali dengan jumlah hari 366 hari. Karena perhitungan 1 tahun kalender Masehi adalah 365/4 hari, maka jika 1 tahun sama dengan 365 hari, jadi sisa 1/4 harinya itu akan disimpan selama 4 tahun. Dan jika dijumlahkan akan menjadi 1 hari pada tahun keempatnya, menjadi 366 hari. Jadi penambahan 1 hari tersebut terjadi pada 29 Februari yang hanya ada 4 tahun sekali. Misalnya tahun 2008 adalah tahun Kabisat, tahun 2008 itu habis dibagi 4 ya. Maka tahun Kabisat berikutnya adalah tahun 2012, 2016, 2020, dan seterusnya.